Halo Sobat Penyiaran, apa kabar? Senang sekali saya Dr. Almadina Rahmaniar, SPC MIKOM, hadir menemani Anda. Sobat Penyiaran, pernahkah kita sadar bahwa apa yang kita dengar dan tonton di televisi maupun radio bisa mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, bahkan mendidik anak-anak kita? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ruang aman dan nyaman di udara, siaran ramah anak dan perempuan dari kacamata psikologi. Dan tentunya saya tidak sendirian di sini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang istimewa, seorang psikolog yang concern terhadap perkembangan mental anak dan perempuan di tengah derasnya arus media dan digital, yaitu Ibu Faina Savitri, SPC MPC Psikolog. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, apa aja nih kesibukannya sekarang? Sekarang kegiatannya selain praktek tentu saja sebagai psikolog juga terkait dengan ya seperti ini ya, ada seminar-seminar baik offline maupun online, terkait juga salah satunya yang tadi disebutkan oleh Ibu Alma terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga anak. Nah itu juga lumayan banyak permintaannya. Iya. Sekarang ini kan lagi ramainya isu-isu terkait media sosial ya, media digital yang sehari-hari itu sudah seperti ya makanan sehari-hari untuk anak-anak kita gitu ya. Sementara kita tentunya ingin anak-anak kita mendapatkan siaran yang sehat gitu ya, siaran yang ramah anak juga perempuan yang saat ini rasa-rasanya agak sulit kita dapatkan di media digital. Nah, tapi kalau menurut dari Ibu Faina sendiri sebagai psikolog gitu ya, sudut pandang psikologi, siaran ramah anak dan perempuan itu seperti apa? Baik, terkait dengan yang ramah anak dan perempuan ya, tayangan itu mungkin kita bisa lihat beberapa aspek. Yang pertama kontennya, gitu ya. Kontennya bisa kita lihat apakah itu menampilkan suatu hal yang baik tanpa kekerasan. Yang pertama, kemudian tidak adanya eksploitasi, ada seksualitas perempuan ataupun anak, dan kemudian perlu dicermati juga apakah dalam tayangan tersebut bisa mentoleransi keberagaman, terutama culture kita ya. Fisiknya, bahasa, agama dan sebagainya itu harus jadi concern kita. Nah, setelah kontennya kita kemudian berlanjut ke representasinya. Representasinya juga harus baik ya. Jadi yang ditampilkan itu kalau bisa misalnya sosok perempuan yang punya value baik gitu ya. Dan kemudian anak-anak yang sesuai dengan usianya, aspek perkembangannya. Nah itu representasinya. Kemudian secara visual, karena secara visual ini juga ilmu psikologi membahas ya bagaimana anak-anak bisa memahami suatu tayangan atau apa yang dia cermati. Jadi dilihat apakah stimulasi warnanya berlebihan, audionya, begitu ya. Nah kemudian yang perempuan juga harus punya concern secara visual untuk meminimalisir eksploitasi tubuh. Misalnya ada angle-angle kamera tertentu ya yang harus dijaga sehingga perempuan tetap terjaga ya martabatnya begitu di tayangan tersebut. Nah kemudian yang terakhir mungkin harus ada edukasinya. Gitu. Jadi kalau sudah menarik, visualnya oke, sebisa mungkin meskipun tidak dipungkiri bahwa tayangan itu harus menghibur juga ya, Bu. Gitu. Tapi harus adalah edukasinya. Meskipun bukan tayangan yang khusus mengedukasi sesuatu, tapi dari gesture, dari bahasa, dari konsep settingnya itu kalau bisa mengedukasi gitu. Sehingga anak-anak melihat contoh-contoh yang baik, perempuan juga melihat bagaimana peran-peran dia di lingkungan masyarakat tuh seperti apa. Nah, ketika sudah teredukasi, anak-anak mendapat contoh, perempuan juga bisa melihat bahwa dia juga bisa berperan setara dengan laki-laki. Gitu. Jangan ada lagi stereotip gender yang sempit.
Itu mungkin yang ramah untuk perempuan dan anak. Ramah perempuan dan anak. Oke. Nah, sejauh ini dari tayangan-tayangan yang saat ini berseliweran seperti itu, kira-kira sudah mendekatikah ke siaran yang ramah anak dan perempuan atau justru fenomenanya seperti apa sekarang ini? Nah, kalau di era sekarang ya digital ya Bu Alma ya, mungkin tayangan TV, kemudian perfilman, radio, itu kan masih ada regulasinya. Ya. Regulasinya mungkin ada aturan-aturannya, seperti dari KPID, tugasnya memantau, menerima laporan. Nah, yang tampaknya sangat urgent adalah di digitalisasi, karena itu ruangan yang sangat luas, sehingga ketika tidak ada regulasi bisa kebablasan. Gitu. Jadi ini tanggung jawab bersama sih sebetulnya ya, tidak bisa dibebankan ke satu pihak. Jadi di rumah pun diberikan literasi digital, kemudian sebisa mungkin pemerintah apa yang bisa dilakukan, lakukanlah ya, pembatasan-pembatasan konten, kemudian juga media sosial juga itu cukup concern dan menjadi apa ya, permasalahan di ruang konseling juga teh Bu Alma. Itu jadi banyak efek-efek negatifnya selain efek positif. Nah, kalau tadi berbicara kekerasan gitu ya, tayangan-tayangan yang menampilkan kekerasan. Nah, biasanya kekerasan yang seperti apa sih gitu yang sering ditampilkan atau yang sebetulnya misalnya katakanlah kita merasa bahwa itu biasa aja tapi ternyata itu berdampak loh gitu. Kekerasan yang seperti apa biasanya? Nah, yang paling mudah mungkin yang paling bisa kita lihat itu adalah kekerasan fisik ya. Itu sudah jelas, berarti ada tontonan menendang, memukul misalnya seperti itu. Nah, yang tanpa disadari, yang sepertinya sepele, itu kadang-kadang candaan, gesture, gitu ya, dari setting-setting, mungkin tayangan, drama dan sebagainya, ataupun juga selain itu banyak hal ya yang bisa kita lihat nanti kita cermati juga bersama-sama, yaitu adalah tadi kekerasan secara psikologis. Yang seperti apa tuh? Misalnya di adegan tertentu ada seseorang yang mengintimidasi orang lain, itu juga termasuk kekerasan. Mengucilkan, nah ini nanti terkait dengan bullying. Anak-anak kan melihat ya, oh jangan ditemani tuh, geng kita di sini gitu. Anak mencontoh gitu. Terus kemudian ya tadi itu misalnya juga bisa manipulasi dan sebagainya, itu juga termasuk kekerasan ya. Gitu. Oke, nah kalau misalnya itu sudah ada, misalnya tayangan-tayangan itu kan saat ini memang tidak ada regulasinya ya kalau di media-media digital, apalagi media sosial gitu ya, semua orang bebas menampilkan siaran apapun. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka menyaksikan hal-hal tersebut? Baik, tadi terkait kekerasan ya, satu aspek dulu ya, kekerasan. Secara jangka pendek, anak-anak yang sering kali melihat kekerasan sangat mudah meniru, gitu. Entah dia paham atau tidak bahwa itu sangat menyakitkan, sangat menzolimi gitu ya, tapi dia contoh aja, gitu. Nah kemudian dia juga bisa hilang empati terhadap penderitaan orang lain, karena di tayangan tuh kayaknya wah nggak habis-habis, misalnya dipukuli itu terus-menerus, kayaknya biasa aja gitu, orang disiksa misalnya. Nah itu menghilangkan empati. Selain jangka pendek, jangka panjangnya ini yang sangat dikhawatirkan. Ketika sudah sering terpapar, lama-lama ternormalisasi. Oh bahwa kekerasan mungkin dipersepsi sebagai power. Gitu. Sehingga saya harus menekan, saya harus membuli orang lain supaya saya keren. Supaya saya kuat. Dunia itu seperti ini yang dia tangkap. Dan kemudian ketika nanti beranjak remaja, dewasa, itu yang sangat dikhawatirkan karena tingkat agresivitasnya bisa jauh lebih tinggi dan juga dia lebih kuat kan ya. Kalau anak-anak mungkin orang tua masih bisa mengatur, masih bisa di-keep gitu ya ruang lingkupnya. Tapi kalau udah remaja, dia sudah kenal lingkungan. Kemudian secara fisik sudah jauh lebih kuat sehingga tidak bisa dibendung. Kemudian akses-akses, misalnya ketika sudah 17 tahun pegang kendaraan, dia kan bisa kebut-kebutan, misalnya sedang marah atau sengaja ingin menabrak dan sebagainya. Itu yang sangat kita khawatirkan ya kalau terjadi seperti itu. Itu terkait kekerasan ya Bu Alma. Yang jadi concern saya juga adalah tentang seksualisasi ya, perempuan dan anak. Ini yang saya rasa jadi
suatu hal PR, tapi bisa jadi concern kita supaya kita memberikan contoh yang positif. Tadi jangan ada lagi eksploitasi tentang tubuh anak dan perempuan. Justru tayangan-tayangan yang mengedukasi bagaimana sih yang bisa disentuh, yang artinya sentuhan kasih sayang bagi anak, menurut saya itu cepat ditangkap anak dengan visualisasi, lirik, gerakan, itu lumayan membantu, sangat membantu malah begitu ya. Jadi tontonan-tontonan yang mengeksploitasi, kemudian juga kita sebagai mungkin lembaga penyiaran begitu ya, yang memproduksi film dan sebagainya, itu juga perlu memperhatikan pakaian anak-anak gitu. Jadi jangan disangka wah anak-anak ini lucu ya, kalau dalam muslim belum balik kok, belum puber, tapi kan kita nggak tahu yang menonton itu apakah punya indikasi lain, seperti sekarang maraknya pedofil, kemudian LGBT yang dibentuk ya, jadi disengaja nih dipersuasi oleh orang-orang yang lebih tua dan sebagainya. Jadi itu harus diatur. Kemudian yang perempuan juga, karena jangka pendeknya anak bisa melihat itu seperti hal yang bisa dicontoh. Oh seperti itu berarti disukai gitu. Jangankan misalnya pakaiannya terbuka, image yang positif tentang perempuan yang dibayangkan dan dilihat di TV misalnya harus kurus, langsing seperti Barbie gitu ya. Nah, anak-anak jadi mulai concern, kok kenapa ya yang di tayangan itu harus yang seperti itu? Apakah aku harus seperti itu? Jangka panjangnya ini banyak yang menjadi self esteemnya rendah ketika tidak bisa mencapai standar tadi. Banyak gangguan self image gitu ya, body image-nya. Mungkin bagi orang lain udah cukup cantik kok, bagi dia tidak. Berarti itu permainan psikologis gitu, nggak pernah ngerasa puas, kurang percaya diri, dan merasa perempuan itu disukai hanya karena fisik gitu. Anak-anak juga seperti itu ya, jadi jangan sampai. Nah kemudian jangka panjangnya untuk anak-anak jadi punya gambaran, terpapar hal-hal yang terkait dengan seksualitas itu sejak dini, itu bahaya. Karena nantinya punya keingintahuan yang berlebih, belum usianya, jadi kepo hal yang berlebih. Nah itu ya, jadi harus dipantau juga orang tua, sehingga tidak jadi role model ya di kemudian hari. Itu dua ya Teh, Bu, kekerasan dan seksualitas. Yang terakhir mungkin yang bisa jadi concern kita juga adalah tadi diskriminasi gender. Penyiaran di tayangan ini bisa jadi contoh juga bagaimana gender itu punya perannya masing-masing dan itu patut dihargai. Jangan ada lagi stereotip mengecilkan satu pihak. Mungkin kalau budaya patriarki yang perempuan kayaknya lebih kurang berpower daripada laki-laki. Nah itu harus sudah kita galakan atau edukasi. Karena kenapa? Kita tampaknya sepele ya dari tayangan 1 menit, 2 menit, tapi berhari-hari perempuan itu kadang-kadang nggak pede untuk ada di ruang publik gitu, ngerasa egois banget ketika meninggalkan anak untuk bekerja. Oh itu jadi bulan-bulanan gitu ya. Padahal kalau punya support system yang oke dan bisa berperan di saat itu ya nggak apa-apa, dan harus diberikan apresiasi gitu. Oke. Luar biasa ya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, kalau terkait dengan fenomena saat ini ya, banyak sekali konten-konten, kalau saya lihat sih di YouTube gitu ya, yang menampilkan misalnya anak kecil yang justru dia menjadi idola gitu ya bagi anak-anak di bawahnya atau anak-anak seusianya gitu. Tapi perilakunya karena mungkin dia menginginkan kontennya supaya naik gitu ya, sehingga anak ini dibentuk menjadi seseorang yang berperilaku semaunya lah, menyuruh-nyuruh tim kontennya misalnya, atau berperilaku yang rasanya kok anak kecil seperti ini, karena mungkin di-push untuk bisa seperti orang besar yang berperilaku ya sewajarnya orang besar gitu. Nah, menghadapi hal seperti itu harus seperti apa biasanya?
Oke, jadi tayangan-tayangan ya, banyak cuplikan anak-anak yang kayaknya kelakuannya kurang sesuai dengan usianya ya. Itu juga sangat dikhawatirkan ya, terkait dengan misalnya mereka membuat konten. Hati-hati juga, apakah itu bentuk eksploitasi anak? Karena mereka waktunya bermain, bukan disetting ya untuk suatu tujuan tertentu orang dewasa. Itu juga harus diperhatikan jika melibatkan anak dalam sebuah konten. Apakah hak-hak lain juga terpenuhi? Dan tadi sebetulnya harusnya ada pilihan. Kan ketika anak menampilkan perilaku khas anak-anak tuh sebenarnya lebih lucu dan jadi contoh yang baik gitu. Nah, kemudian ketika tadi ya kebablasan mengikuti mungkin candaan orang yang lebih dewasa yang kurang pas, kemudian gesture-gesture ya yang bisa kita lakukan kalau di area keluarga ya berarti literasi digital juga sangat diperlukan ya kepada anak-anak kita. Jadi kita juga bekali sambil menunggu regulasi barangkali nanti KPID atau misalkan KPI bisa punya regulasi di media digital, kita sama-sama lah untuk mengedukasi sehingga tayangan-tayangan yang tadi tuh bisa minim penonton. Nanti lama-kelamaan hilang trennya. Jadi berubah ke hal yang positif ya, diharapkan seperti itu. Oke, nah kalau bagi penontonnya sendiri dampaknya seperti apa? Kalau misalnya tadi kan dampak ke anaknya tentu bisa jadi itu eksploitasi anak dan tentu sebetulnya itu merugikan ya. Betul, gitu bagi anaknya sendiri. Tapi ya itu tadi ternyata subscribernya banyak banget gitu yang nonton, anak-anak kecil pada nonton dan mengikuti. Misalnya contoh kecil perilakunya agresif misalnya atau teriak-teriak misalnya. Nah, kita sebagai penonton tuh harus seperti apa gitu dan dampaknya akan menjadi seperti apa bagi anak-anak kita gitu. Kita sebagai orang dewasa punya power ya sedikit untuk memberikan kritik, saran, itu silahkan ditulis di kolom komentar gitu ya, barangkali dibaca oleh pembuat konten. Itu kan tidak ada salahnya ya, kritik yang membangun karena tujuannya adalah melindungi anak-anak kita, bukan sensitif terhadap tayangan A, B, C. Barangkali setelah mendengarkan pendapat dari kita lebih banyak subscribernya, kan oke ya gitu, semua senang gitu, semua dapat hiburan, kemudian juga tidak ada tadi yang hal-hal yang tidak patut untuk dicontoh. Dan kemudian ini yang mendapatkan dampaknya bukan hanya anak itu ya, anak itu akan bingung, sebetulnya saya harus bersikap seperti apa, kok di saat membuat konten saya disuruh misalnya mendorong temannya sambil ketawa-ketawa, itu hati-hati. Jadi anak ini nggak punya persepsi yang ajak, mana itu bercanda, mana itu bullying atau kekerasan. Nah seringkali yang bullying aja dimulainya dari ejekan gitu. Misalnya, kenapa sih baper, itu cuman bercanda. Padahal bercanda itu seyogianya adalah menyenangkan dua belah pihak. Gitu. Jadi kalau ada satu yang tersakiti itu udah bukan bercanda lagi. Nah, contoh-contoh itu bercandaan yang sehat itu juga perlu ditampilkan ke anak-anak gitu. Sehingga tidak dinormalisasikan, kemudian tidak dianggap bahwa yang viral itu selalu baik gitu. Yang banyak follower itu selalu oke gitu. Jadi ya tentunya kita harus bisa membedakan ya yang mana yang namanya bercanda dan mana yang masuk pada pembulian gitu, karena kadang beda-beda tipis gitu ya. Padahal ternyata itu membuli karena menyakiti salah satu pihak gitu ya. Oke, nah dari selama ini Bu Faina selama menjadi psikolog, pernah nggak sih ada kasus yang kayaknya ini menarik sekali terkait anak ataupun perempuan yang kayaknya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua gitu? Ya, jadi kalau tayangan itu kan selain TV, radio juga di era digital sekarang banyak yang mengakses internet ya, video dan segala macam. Tentu banyak sekali keluhannya gitu ya dari kami. Jadi saya senang sekali diberikan ruang untuk diskusi supaya kita bisa saling bantu ya. Anak-anak itu kan pada dasarnya mudah sekali mengadaptasi sesuatu tanpa dipikirkan jangka panjang. Karena secara neurologis otaknya pun memang belum siap gitu. Otak bagian depan itu kebijaksanaan, kemudian dia melihat jangka panjang, akibatnya itu belum sampai ke sana. Jadi ketika apa yang diserap dia lakukan, dia coba, kemudian reaksi orang-orang ketawa, oh ya sudah saya ikuti lagi gitu ya. Nah sehingga ada nih case-case tertentu, misalnya ada keluhan orang tua yang datang anaknya sering memukul temannya. Begitu ketika ditelusuri ternyata ya saya cek gitu ya tontonannya seperti apa, ya memang kekerasan. Bukan hanya tontonan tapi hati-hati
ibu bapak di rumah juga terkait dengan games, gitu, games online. Kontennya sudah jelas kekerasan, misalnya ya, pukul-pukulan, tembak-tembakan, belum lagi games online. Itu sumpah serapahnya juga ada. Ya, anak pun juga mengikuti, gitu. Mengikuti ketika main kan kesel. Nah, sumpah serapahnya itu dikeluarkan. Nah, satu ketika datang itu saya cek kayaknya itu udah kecanduan juga ya, kecanduan games online, kemudian gadget. Ketika diambil tuh sama sekali nggak bisa. Beberapa detik saja ngamuk. Ngamuknya luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar edukasi gitu ya, jauhkan anak dari gadget ketika usia dini itu harus benar-benar diperhatikan. Karena ketika sudah kecanduan itu kerusakannya lumayan parah. Gitu. Jadi ini kan dengan kode etik ya. Jadi saya tidak menyebutkan nama ya, lokasinya, tapi anak ini tuh sampai sumpah serapah ke orang tuanya dengan bahasa yang sangat kasar. Kemudian dia membanting barang-barang yang ada di ruang praktek, melemparkan sepedanya karena waktu itu yaudah kita main sepeda karena bawa di mobilnya itu ada sepeda, kita main sepeda yuk biar dialihkan tadinya. Itu sepedanya dilempar ke mobil. Itu anak usia berapa? Anak usia mau TKB. Sekitar 6 tahun mungkin ya? Itu tenaganya TK. Ya, banyak yang remaja bakar rumah, tidak di kuotanya tidak dibelikan, wifi-nya tidak boleh gitu ya. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian susah jadinya kan meregulasi kembali, itu di risetnya tuh susah karena sudah ada memori senang untuk main games, melihat YouTube yang sumpah serapah, begitu itu susah. Padahal sebelumnya saya pernah ketemu anaknya sangat pintar, talkative gitu ya, mudah berbaur. Itu jadi saya melihat betul-betul oh ini kehancuran gitu. Nah itu. Kemudian yang tadi kalau misalkan terkait dengan perempuan itu banyak juga yang distorsi ya tentang tubuhnya. Itu sangat cemas. Jadi bangun tidur tuh yang dia cari timbangan, gitu ya. Tidak pernah puas, merasa hanya kecantikan yang bisa membuat dia berarti. Nah itu jadi mispersepsi itu yang bisa ditimbulkan ya ketika klien-klien. Jadi dia nanti terkait dengan gejala-gejala klinisnya masuk juga Bu Alma gitu ya, ada kecemasan. Tentu karena sudah terkait dengan hal-hal tadi tidak produktif. Belajarnya, bekerjanya itu menjadi terganggu. Sama tadi yang seperti yang anak-anak itu juga ya, nilainya jadi drop karena tidak bisa fokus. Kalau berbicara taraf kecanduan, ciri-cirinya seperti apa orang yang sudah masuk ke taraf kecanduan ini? Kan tentu kan ada yang masih dalam taraf masih bisa diperbaiki nih gitu, sampai yang tadi misalnya sudah fatal. Nah, kira-kira seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, kalau misalnya kita melihat ya bahwa seberapa banyak sih durasi tayangan yang boleh diakses, sebetulnya sudah ada ya ketentuannya di WHO gitu ya. 0 sampai 2 tahun sebaiknya no screen time. Ikutin aja dulu itu. No screen time. Terus kemudian 2 sampai 3 setengah jam dengan panduan orang tua. Gitu. Nanti kita bisa cek kok sewaktu yang kita kasih dia minta lebih enggak. Terus mengganggu ke kegiatan lain enggak. Aspek tumbuh kembang yang lain terganggu nggak? Motoriknya masih oke nggak? Gitu. Kalau masih oke, berarti dia punya waktu untuk lari-lari nih. Gitu. Sosialnya bagus nggak? Kalau bagus berarti dia masih bisa bicara, masih bisa kontak mata, gitu. Nah kalau misalnya perkembangan emosinya bisa nggak menunda untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan? Karena kan proses itu harus kita beritahu juga ya, bahwa keinginan kita nggak selalu terpenuhi. Nah itu kita cek gitu. Kalau misalkan ternyata tidak bisa ditunda dan dia menjadi marah-marah, itu mungkin sudah ada arah-arah ke kecanduan gitu. Jadi pikirannya hanya ke situ. Jadi ketika ada waktu luang sedikit yang dia pikirkan top of mind-nya gadget misalnya atau tontonan TV dan sebagainya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, karena saya yakin selain yang sudah konsul ke psikolog, banyak juga orang-orang yang ya sudahlah seperti itu aja gitu ya, membiarkan hal tersebut terjadi. Artinya sudah banyak yang terdampak dengan yang namanya gadget ini atau kecanduan media digital. Harus seperti apa kita memberikan edukasi ataupun terapi yang harus seperti apa?
Oke, ini terkait mungkin untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Kita jangan lu bicara tentang anak-anak ya. Kita yang dewasa aja kan seneng ya, gitu ya. Gitu, scrollingnya tuh lama, gitu ya. Jadi bayangkan kita yang sudah dewasa saja sulit menyetop kalau kita nggak inget-inget bahwa punya tugas lain, ya. Kita harus istirahat dan sebagainya. Anak-anak memang belum punya itu, belum punya kemampuan. Jadi kalau misalnya ternyata ada kejadian, ini ya orang dewasa di sekitarnya introspeksi. Itu dulu yang pertama. Saya memberikan gadget udah dengan aturan belum ya? Ataukah sudah sesuai umurnya? Atau apakah saya mencontohkan hal yang baik dalam menggunakan digital, tayangan digital gitu ya. Nah itu perlu introspeksi, kemudian nanti perlu diulangi kesepakatan bersama dengan anak. Tadi bisa mulai dengan apa saja sih konten yang harus difilter. Orang tua punya tugas penting itu. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau dengan gambar, tempellah. Boleh nonton, kalau tidak misalnya ya, yang paling mudah kalau saya terapkan kepada anak saya ya, yang paling mudah adalah tayangan yang tidak baik adalah yang mengandung kekerasan. Kekerasan apa? Misalnya pukul, mengejek, dan sebagainya. Oke. Yang kedua adalah yang menampilkan anggota tubuh yang private atau yang seharusnya tidak diperlihatkan ke orang banyak. Gitu. Jadi dia pikir, oh iya, nanti kalau misalnya ada beritahu begitu. Nah itu kan simple ya sebetulnya gitu, bisa kok diulang-ulang gitu. Nanti berikan alasannya kenapa nggak boleh lihat itu ya, nanti kita jadi bisa mudah untuk memukul orang, kita jadi menggunakan pakaian sembarangan. Nah itu contoh filter dari kita. Jadi selain durasi, filter konten orang tua. Nah ketika orang tua tidak bisa, ya jangan segan-segan untuk konsultasi ke ahlinya gitu ya, bantuan profesional. Jadi jangan ditunda karena nanti berakibat fatal ke depannya gitu. Oke. Nah, tadi udah banyak kita bahas terkait anak dengan dunia media digitalnya gitu ya, kemudian remaja atau perempuan gitu ya. Nah, kalau kita kembali nih ke lembaga penyiaran televisi dan radio, sebagai seorang psikolog sudah bagaimana sih tayangan yang ada di TV dan radio selama ini gitu ya? Apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah siaran ramah anak dan perempuan atau seperti apa? Saya jujur dulu ya, bahwa saat ini sepertinya saya tidak terlalu memperhatikan gitu ya tayangan TV. Kemudian juga radio mungkin beberapa gitu, karena ya sudah dewasa banyak perannya gitu ya. Tapi saya rasa mungkin dengan adanya seperti ini ya, kita ada edukasi gitu ya, itu sudah baik sekali. Begitu kemudian regulasinya nanti dibuat seperti apa, mungkin sekarang udah canggih, bisa tanamkan keyword-keyword yang tidak boleh gitu ya, langsung diblok dan sebagainya. Setidaknya ada filter yang kita upayakan. Minimal lah ya, kecolongan-kecolongan sedikit itu tugas kita bersama, tapi minimal yang betul-betul mengarah ke kekerasan, eksploitasi, pornografi itu bisa diblok gitu. Nah kemudian bisa ditegur kalaupun sudah terjadi. Nah jadi juga menurut saya lembaga penyiaran, kemudian KPID atau pemerintah bisa mengikut sertakan masyarakat, karena mereka yang bisa memantau ya. Mungkin kalau ada yang memantau di siaran ini, yang ini nggak kelihatan gitu. Jadi bisa saling support, mengadu, supaya kita juga jadi punya tontonan yang sehat gitu, memberdayakan. Karena kan kita pengennya juga semua cerdas gitu ya, punya pola pikir yang baik. Tidak semuanya mungkin punya akses pendidikan yang mudah, tapi siapa tahu dari tontonan itu bisa menambah wawasan gitu, dan bisa melihat cakrawala dunia ya dengan luasnya. Nah itu menurut saya juga jadi hal yang baik. Oke. Jadi kalau untuk tadi ya, kalau berbicara orang tua, yang penting kan komitmen dengan anak seperti apa, kemudian juga konsisten menjalankan komitmen itu gitu ya. Nah kalau kepada lembaga penyiaran nih, kira-kira atau pembuat konten mungkin ya, harapannya itu seperti apa? Oke. Nah, untuk lembaga penyiaran yang memproduksi tayangan-tayangan, juga pembuat konten, saya rasa hal-hal ini yang harus diperhatikan ya, aspek-aspek tadi yang sudah disebutkan, bahwa anak itu peniru ulung gitu ya. Jadi karena mereka belum bisa memfilter, tolonglah difilter dulu oleh
yang memproduksi tayangan tersebut ya, kira-kira apa yang ramah anak, tadi stimulasinya seperti apa, kontennya seperti apa, edukasinya seperti apa, difilter. Kemudian tadi juga terkait dengan stereotip gender gitu kan, dari tayangan anak-anak juga anak-anak bisa mencontoh gitu ya, perempuan boleh apa, laki-laki boleh apa, saling menghargai. Jadi nanti sinkron apa yang diajarkan orang tua di rumah dengan tayangan sama. Karena kadang-kadang anak-anak itu tergugah dari tayangan, kayak di tayangan boleh kok seperti ini gitu, meskipun kita sudah mengingatkan. Jadi itu yang saya harapkan, dan juga jadi media pembelajaran hidup gitu ya, bukan hanya akademis gitu ya, pembelajaran hidup, nilai-nilai kehidupan, kepribadian, bahasa. Itu lumayan membantu tumbuh kembang anak sebetulnya. Jadikan konten-konten atau tayangan itu menjadi alternatif yang positif gitu. Karena memang sih akan ada terbentur oleh misalnya rating gitu ya. Tapi sebetulnya market atau pasar penonton itu bisa kita bentuk. Lama-kelamaan kalau kita geser nih, misalnya trendingnya apalah, kalau misalnya di media digital kan, misalkan sekarang trendingnya ini tergeser kok. Misalnya yang gampang fashion misalnya. Dulu warna ini yang digandrungi, bisa loh lebaran ini warna ini ya. Berarti kan mau nggak mau itu dipaksa. Betul. Orang tergeser. Jadi secara psikologis bagus dong kalau menggeser hal-hal yang menjadi positif gitu. Jadi kita cerdaskan juga, nggak hanya rating atau misalnya finansial ya, keuntungan finansial, tapi kita punya tanggung jawab besar. Karena anak-anak itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya KPID, bukan hanya yang membuat tayangan, bukan hanya orang tua, tapi di sekeliling harus saling menjaga. Itu ya yang jadi harapan kita bersama. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Mungkin satu terakhir dari saya. Apa harapan bagi masyarakat umum dan sekaligus closing statement mungkin dari Bu Faina sendiri? Ya, bagi masyarakat, kemudian keluarga terutama, jangan selalu mengajak anak untuk menghindari tontonan saja, tapi tolong dampingi, bantu berikan aturan yang jelas, kemudian berikan ruang diskusi. Jadi sewaktu-waktu anak ternyata mengakses hal-hal yang tidak baik, kita punya ruang diskusi yang nyaman, ruang bertanya, sehingga orang tua bisa memberikan persepsi lagi yang bagus, gitu, bisa menanamkan lagi value yang mungkin tergeser. Mungkin itu ya. Bagi kita bersama, mudah-mudahan anak-anak Indonesia cerdas, bisa juga jadi penerus bangsa, itu yang kita inginkan ya dari generasi mendatang. Oke, terima kasih banyak Ibu Faina. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan hari ini, karena semua jawabannya benar-benar luar biasa. Itu tentunya menjadi PR buat kita semua ya, bahwa masalah anak, masalah perempuan itu tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab salah satu pihak aja, tapi kita semua masyarakat Indonesia tentunya punya kewajiban yang sama. Gitu mungkin Ibu Faina, terima kasih banyak, semoga kita bisa berkolaborasi di lain waktu. Iya, dengan senang hati Bu Alma. Terima kasih. Terima kasih Sobat Penyiaran telah menyimak perbincangan kita pada hari ini. Bagi Sobat Penyiaran yang masih setia menyaksikan televisi dan radio, jika merasa ada tayangan yang kurang nyaman atau tidak sesuai dengan siaran ramah anak dan perempuan, Sobat Penyiaran boleh mengadukan ke media sosial kami di @kpidjabar atau bisa mengakses aplikasi Jabar Super Apps Sapa Warga, atau Sobat Penyiaran bisa mengakses aplikasi Jabar Super Apps Sapa Warga. Terima kasih, saya Almadina Rahmaniar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.